Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Inna Allah, sesungguhnya Allah, istafa memilih, ikhtara memilih. Ulama ahli tahqiq membedakan penekanan makna antara istafa dengan ijtaba. Secara bahasa boleh jadi kesan yang didengar oleh kita maknanya sama-sama ikhtara memilih. Istafa memilih, ijtaba memilih. Tetapi ketika ada seseorang yang menawarkan dirinya lalu dipilih, tidak sama dengan orang yang tidak menawarkan dirinya tapi dipilih. Ini perbedaan antara istifa dengan ijtiba. Baginda Nabi Muhammad ini termasuk kategori al-mustafa, yang terpilih tanpa meminta untuk dipilih. Begitu juga para awliya salihin. Ada yang dari awal dengan penuh usaha, ikhtiar agar terpilih menjadi waliullah, terpilih menjadi kekasih Allah. Tetapi ada yang memang dia ibadah jalan saja. Bahkan kadang-kadang terlihat ibadahnya ya standar, tidak ada suatu usaha yang terlihat berlebihan dibanding seseorang yang memang ada semangat untuk meraih maqam kewalian wilayah. Nah di sini tentunya
di tingkat kewalian ada yang ijtaba, ada yang istifa. Inilah beda dari makna ijtaba. Jadi ketika makna yang sama tetapi lafaz yang berbeda akan mengesankan pemahaman makna dan penekanan makna yang juga berbeda. Ya. Kalau dalam kamus disebutkan ijtaba, di sini istafahu wa ikhtarahu li nafsihi. Nah, ini ada kata li nafsihi, memilihnya untuk dirinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang nabi sebagai kekasihnya untuk zatnya Allah taala, ya, maka makomnya orang ini adalah al-mujtaba. Tetapi kalau kemudian istifa untuk orang banyak, ya, di samping memang pilihannya Allah, tapi juga kemudian ditugaskan untuk umat, untuk menyampaikan risalah. Di sini disebutkan istifa, maknanya adalah ikhtarahu wa faddalahu. Jadi perbedaannya istifa dengan ijtiba, lebih luas istifa, lebih luas al-mustafa dibanding al-mujtaba. Ada yang mengartikan kalau al-mustafa itu ya para rasul, karena dipilih oleh Allah lalu dianugerahi kemuliaan, diutamakan, faddalahu. Ada yang untuk kaumnya, ada yang untuk lil alamin, seperti baginda Nabi Muhammad SAW al-mustafa. Sementara para nabi yang hanya dipilih untuk kaumnya, bahkan tidak terkenal, namanya tidak disebutkan, itu ijtiba saja, al-mujtaba saja. Demikianlah para wali. Ada wali yang terkenal seperti Kiai Hamid Pasuruan, ya, Kiai Hasan Genggong, masyayikh kita. Tapi ada wali-wali yang namanya pun kita tidak kenal. Nah, ini istifaiyah dengan ijtibaiyah ini juga memiliki wilayah dalam batas kewalian. Boleh jadi orang akan berhati-hati dan kagum dengan orang-orang yang mustafawiyah, orang-orang pilihan dan memiliki keutamaan karena karomahnya, karena kemasyhurannya. Tetapi orang yang al-ijtiba, ya, al-mujtabawiyah ini kadang kelihatan seperti orang gila, kadang seperti orang miskin, kadang tidak dikenal sebagai sosok siapapun. Maka ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir, kan begitu. Dua karakter yang berbeda tapi tugasnya sama. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala istafa. Artinya apa? Memilih dan memberi keutamaan. Ya, kalau istafa, memilih dan faddalahu, ikhtara wa faddalahu. Siapa? Adam. Allah memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Karena tidak hanya Nabi Ibrahim, di sana ada Nabi Ishak, di sana ada Nabi Ismail. Walaupun ada yang berbeda, ada yang mengatakan Nabi Ishak kakak tertua, tapi yang menurut pengetahuan kami yang lebih rajih, ya, adalah Nabi Ismail. Karena meskipun memang Siti Sarah itu umminya, ibundanya Nabi Ishak adalah istri Nabi Ibrahim yang memang sejak awal, sementara Siti Hajar adalah jariyah, budak yang kemudian diperistri. Nah, ini kan lebih dahulu hamil Siti Hajar, barulah kemudian setelah melahirkan Nabi Ismail dibawa hijrah ke Mekah. Datanglah beberapa malaikat yang berkunjung ke Nabi Ibrahim, ditawari apa? Makanan suguhan istimewa, ijlin hanir, ya, anak lembu yang dimasak enak. Kalau kemarin sudah nyate binatang kurban, ya, ini ada menu istimewa. Jadi kalau ingin merasakan khasiatnya, cari
anak sapi, jangan sapi yang besar, anaknya, karena tulangnya masih ranum. Begitu di sate, dibikin masakan yang lezat, ini masakan yang istimewa. Ternyata tidak disentuh oleh tamu ini. Ada perasaan tidak nyaman Nabi Ibrahim, siapa ini? Jangan-jangan sosok bukan manusia ini. Ternyata malaikat. Tetapi kemudian dihibur, jangan khawatir, jangan sedih, saya datang membawa berita gembira, engkau akan segera punya putra. Nah, ini Nabi Ishak sudah diberi bisyarah setelah Nabi Ismail lahir. Wa ala Imran, dan keluarga Sayyidina Imran. Ada yang mengatakan Nabi Imran nabi tapi tidak populer. Tidak seperti 25 nabi yang populer masyhur itu. Lahirlah dari Sayyidina Imran ini siapa? Sayyidatuna Maryam binti Imran. Jadi Sayyidina Imran punya nazar, saya kalau punya anak laki-laki, saya nadarkan untuk menjadi pelayan Masjid Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir perempuan, tapi oleh Allah SWT disebutkan tidak ada gender, tidak ada persoalan jenis kelamin. Kalau berkhidmah pada Allah, laki atau perempuan sama. Jadi, Islam sudah mengajarkan kesamaan. Sebelum ada gerakan feminisme dan lain-lainnya, Islam sudah sejak dahulu kala sudah mensejajarkan itu dalam persoalan hak. Tetapi memang ada afdaliyah. Seorang ibu lebih mulia daripada anak, meskipun laki-laki anaknya. Ibu perempuan, maka perempuan lebih mulia daripada laki-laki dalam status ibunda. Begitu juga kakak perempuan lebih mulia meskipun perempuan dibanding adik laki-laki. Bibi perempuan lebih mulia dibanding keponakan yang laki-laki dalam strata sosial keluarga. Ayah laki-laki jelas lebih mulia dibanding anak perempuan. Suami lebih mulia dibanding istri. Tetapi ketika tidak ada hubungan ini, sejajar. Bukan ayah, bukan ibu, bukan saudara kandung, sebatas sahabat, kenal, teman, atau tidak memiliki hubungan apapun, sejajar. Nah, ini Sayyidina Imran keluarga yang barokah. Kemudian dari dzurriyyahnya juga lahirlah Nabi Yahya. Bimakna anfusihima. Ala di sini dengan arti kata anfusihima, diri. Anfusihima, diri beliau berdua. Maksudnya apa? Ala Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Ala Imran, ya diri Nabi atau Sayyidina Imran. Ada dua Imran, ya. Ada Sayyidina Imran yang hidup di zaman Nabi Zakaria itu, yang kemudian melahirkan Siti Maryam dan ibundanya Nabi Yahya, kan gitu. Ada Imran yang hidup di zaman Fir'aun, melahirkan Nabi Musa bin Imran. Jangan salah. Kembali kepada al di sini adalah maknanya diri mereka berdua. Allah memilih diri Nabi Ibrahim, Allah memilih diri Sayyidina Imran. Sayyidina Imran ini kan tidak terkenal sebagai rasul, kok kemudian pangkatnya istofa? Nah, ini ada orang yang tidak terkenal sebagai rasul, bahkan tidak terkenal sebagai nabi, tetapi di sini istofa. Kenapa? Kalau dari maknanya tadi, dipilih lalu diberi faddalahu, diberi keutamaan. Apa keutamaannya? Dari keluarganya menjadi orang-orang pilihan. Ada Siti Maryam, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria yang masih kerabatnya juga, kan. Nah, ini yang kemudian memicu kecemburuan.
Karena orang-orang Bani Israel ini merasa sama-sama keturunan Nabi Ishak, merasa punya hak yang sama dipilih oleh Allah. Kenapa dari keluarga Imran? Kenapa dari keluarga Zakaria yang terpilih? Memperebutkan pengaruh di posisi Baitul Maqdis. Jadi kalau Baitul Maqdis ini sebuah masjid, rebutan jabatan takmir masjid. Nah, kenapa? Karena di Baitul Maqdis orang menyumbangkan dana yang besar, urusan uang, minta fatwa. Disitulah pusat perekonomian, pusat rezeki berupa cabisan-cabisan. Hati-hati. Jabatan yang di situ istilahnya lahan subur, meskipun berbungkus agama, Baitul Maqdis, tetapi menjadi kedengkian. Itulah kemudian Mbah Maimun Zubair Daud ma'had atau pesantren itu dunya, bersifat duniawi. Kenapa? Padahal kan di situ ada lembaga pendidikan, pengajiannya ukhrawi, zikirnya ukhrawi, kegiatannya ukhrawi, tetapi lembaganya dunya. Nah, kalau sudah sifatnya dunia, jadi rebutan. Bukankah tidak sedikit setelah seorang pengasuh meninggal dunia menjadi ujian bagi ahli warisnya, siapa yang akan menggantikan, meneruskan? Ini ujian. Ujian bagi keluarga, ujian bagi santri. Mudah-mudahan ma'had kita Salafiyah Syafiyah Sukoharjo dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Karena sifatnya dunia. Sifatnya duniawi. Apalagi lembaganya, madrasahnya, sekolahnya, fitnah, ujian. Yang akan menjabat kepala sekolah, kepala madrasah, menjabat sebagai pimpinan institusi, ini akan menjadi ujian, fitnah, karena ada duniawinya. Tetapi ketika ikhlas karena Allah, benar-benar urusan akhirat, selamat dari kedengkian, selamat dari perebutan pengaruh kekuasaan. Alal alamina, Allah memilih mereka semua, beliau semua atas seluruh alam. Bija'lil anbiya'i, dengan menjadikan para nabi min naslihim, dari keturunan mereka. Bukankah umat manusia keturunan Nabi Adam, dan di antara umat manusia ada para nabi? Bahkan putra Nabi Adam sendiri, Nabi Sis, adalah seorang nabi. Kemudian cucunya atau generasi setelahnya, Nabi Idris, adalah seorang nabi. Terus ke bawah cicitnya hingga Nabi Nuh adalah seorang nabi, dan seluruh umat manusia adalah anak cucu beliau. Di situ ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, dan seluruh para anbiya wal mursalin. Tetapi ada yang kekerabatan, seperti Nabi Ibrahim, paman dari Nabi Lut. Nabi Harun dengan Nabi Musa saudara, ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ishak dan Nabi Ismail, saudara seayah, kan gitu. Bahkan ada 4 keturunan. Nabi Ibrahim punya Nabi Ishak jadi nabi, Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub jadi nabi, Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf jadi nabi. Ini menunjukkan satu tanda dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Dzurriyyah, anak keturunan sebagian mereka, min walati ba'din, dari putra sebagian, minhu, darinya. Jadi yang menjadi putranya, keturunannya, anak cucunya, kerabatnya. Isyarah apa yang perlu kita renungkan, kita baca? Bahwa kalau tugasnya para nabi, tugas para rasul adalah berdakwah, menyebarkan ajaran la ilaha illallah, maka dakwah yang efektif melalui metode kekeluargaan. Tidak heran kalau kemudian aulia utis'ah, para dai awal di kawasan Nusantara ini, dan para dai-dai lainnya, ya, di Sumatera, di Kalimantan, di daerah timur jauh, mereka melakukan
dakwah secara pernikahan, berpesan dengan ini, pesantren ini menjadi menantunya pesantren fulani, biasanya pesantren ini, pesantrennya begitu. Jadi satu pesantren dengan pesantren yang lainnya masih keluarga besar, kerabat. Ketika ada persoalan dibahas bersama, ketika ada hal yang perlu dinasihati, saling menasihati karena keluarga. Mudah cara komunikasinya. Berbeda dengan sistem organisasi. Tidak ada hubungan kekerabatan langsung. Ini ketua, ini sekretaris, ini bendahara. Masih kaku. Ada kesan terlalu struktural. Nah, ini pentingnya dakwah kultural adalah dakwanya para anbiya wal mursalin. Diperkuat dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW ya, bahwa seluruh para anbiya wal mursalin itu seperti sebuah bangunan. Inna masali wa masal al anbiya min qabli, sabda Nabi ya, bahwa perumpamaan beliau dan perumpamaan nabi-nabi sebelumnya kamatsali rajulin bana baitan, seperti seseorang yang bangun suatu konstruksi bangunan, fa ahsanahu ajmalahu, maka orang tadi itu memperbagusnya, memperindahnya, illa maudhi'a labinatin, kecuali ada satu tempat yang masih tersisa kosong, satu bata ini belum ada batanya, kosong. Min zawiyatin, di sebelah ujung pojok. Faja'alan nasu yatufuna bi, maka manusia kemudian mengelilinginya. Wa ya'jabuna lahu, mengaguminya. Bangunan ini bagus, indah arsitekturnya. Wa yaquluna, namun mereka orang-orang yang berkeliling dan mengagumi bangunan tersebut komentar, halla wudi'at hadhil labinah, mengapa tidak dipasang di bagian ini satu bata agar lebih lengkap, lebih indah. Kemudian Nabi bersabda, fa'anal labinah, akulah labinah itu, satu bata itu. Ya, maka Nabi kemudian menegaskan, wa ana khatamun nabi, akulah capnya atau khatimun nabiin, penutupnya para nabi ya. Kalau khotam berarti sudah penutup, stempel, cap ya. Kalau botol diberi segel, ini capnya sudah ada mereknya, segel, berarti kualitas, nah siap dikonsumsi. Nah, sebuah ajaran agama ketika sudah paripurna ditutup. Siapakah khotamnya? Baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya bangunan, ya satu dengan lainnya saling bersambung, saling mengokohkan. Maka dakwah adalah saling mengokohkan. Dakwah adalah saling membangun, bukan merobohkan. Shadaqallahu al-azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal, ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikrin hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kamu sekalian min dzikrin hadzimin, dari zikir yang hadzim. Hadzim ini fi'il madinya hadzamah ya.
Hadama ya. Apa artinya hadama? Qata'a bisur'atin atau akalahu bisur'ah. Memotongnya dengan cepat atau memakannya dengan cepat. Jadi zikir yang bisa memotong kelezatan, zikir yang bisa memakan kelezatan dengan cepat. Ya, hadhimil ladzat. Al-hadis. Wa su'ila alaihi salatu wassalam, dan ditanya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil aqyasi, tentang orang-orang cerdas. Cerdas yang sejati, cerdas yang sesungguhnya, bukan hanya IQ-nya saja. Orang-orang cerdas minan nasi, dari manusia. Siapakah manusia cerdas itu? Manhum, siapa mereka? Faqala, maka menjawab Nabi, aktsaruhum bil mauti dzikra. Paling banyak mereka terhadap kematian dzikra, ingatannya. Jadi orang yang paling banyak ingat mati, ini orang cerdas ya. Kalau dalam bahasa lain, visioner. Orang yang visioner, orang yang berpikir ke depan, ini orang cerdas. Nah, masa depan itu bukan ketika sudah usia 60-70, pensiun dari jabatan, purna tugas, purna wirawan ya. Kalau di militer, kepolisian, bukan itu masa depan. Karena masih ada terminal namanya alam barzah. Perjalanannya akan berlanjut ke alam akhirat. Maka orang yang berpikir akhirat, itulah visioner. Seorang yang berpikir visioner, itu orang cerdas. Nah, untuk menuju akhirat, ya harus mati. Maka orang yang banyak ingat mati, ingat masa depan, ingat akhirat. Oleh karena itu, kuburan disebut dengan rumah masa depan. Jadi bukan real estate, engkau deki nyari villa dari daerah puncak nyaman, celok. Bukan itu. Rumah masa depan kita yang hanya berapa kali berapa meter itu, liang lahat. Zahabu bi syarafid dunya, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Dan paling baik mereka terhadap kematian, isti'dadan, persiapan. Jadi siapa yang paling siap mempersiapkan diri untuk mati, dia yang cerdas. Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya, pergi mereka itu dengan membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan keluhuran kemuliaan akhirat. Dunianya mulia, kenapa? Karena pandai mengarahkan dunia kepada kebaikan. Maka akhiratnya juga mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Adalah engkau di dunia ka'annaka, seolah engkau gharibun, orang asing. Bagaimana orang asing? Kalau ada orang asing datang ke suatu tempat, dia akan tinggal di tempat itu sementara karena bukan rumahnya. Saya orang asing di tempat ini. Wisatawan asing, meskipun dia berlama-lama di suatu tempat wisata, hotelnya mewah, apakah dia tinggal selamanya di tempat itu? Dia akan pulang ke rumah asalnya, negeri asalnya. Begitulah kita ini wisatawan di suatu tempat wisata, negeri bernama dunia. Boleh kita menikmati dunia, pandang keindahannya, tapi jangan lama-lama. Pesawat akan segera pulang, jangan ketinggalan ya. Awabiru sabilin, atau orang yang melintasi, menyeberangi jalan. Bagaimana orang menyeberang jalan? Dia ingin segera sampai ke seberangnya ya. Kalau jalannya itu 2 ruas, maka dia boleh jadi berhenti di tengah.
lihat toleh-toleh, takut ada kendaraan. Ya. Setelah aman, lanjutkan lagi ke seberang. Jangan lama-lama di tengah. Enak ya di tengah ya. Terus ya. Kadang jadi tempat selfie. Begitu nanti takut segunik bentrek. Ya, mati dalam keadaan selfie. Boleh jadi viral setelah itu. Inilah foto terakhir almarhum kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, apa bagiku dan bagi dunia, ma ana fid dunya, tidaklah aku di dunia ini illa karaqibin, seperti orang yang menunggangi, mengendarai kendaraan, istadhalla tahta sajaratin, bernaung di bawah pohon. Orang musafir perjalanan jauh mengendarai kendaraan, lelah, istirahat dulu di bawah pohon yang rindang, bernaung di bawahnya, berteduh di bawahnya. Tsumma raha, kemudian pergi, wa tarakaha, dan meninggalkan syajarah, pohon itu. Maka dunia adalah pohon yang teduh, tapi jangan lama-lama berit. Apalagi pohon beringin, rindang, tapi cabit-cabit, kesurupan. Begitulah dunia. Kalau pohon itu banyak jinnya, maka dunia banyak setannya. Kalau tidak ingin kasamput jadi ngusura, cabit-abit nengi benar kaju beringin, suling, boleh. Begitulah dunia. Jangan lama-lama, jangan kerasa. Pulang mana? Rumah asal kita. Ikut bapak kita, Nabi Adam, ketemu di sana. Amin, Allahumma amin. Allahumma rasulna husnal khatimah. Adkhilna ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin jannatan na'im ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.